Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN setelah kita kurang lebih 10 hari melaksanakan UTS. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak, menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan kelancaran. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi di bab yang kedua, yaitu bab tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pada bab ini nanti yang akan kita bahas, yang pertama, makna kerjasama. Yang kedua, pentingnya kerjasama. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama. Dan yang keempat atau yang terakhir, wujud kerjasama. Baik, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu tentang makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Sebelum itu, silakan dibuka dulu modulnya, ya. Dibuka modulnya halaman 26 dan juga silakan dipersiapkan alat tulisnya. Serta jangan lupa camilannya. Oke. Nah, di sini kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik secara individu atau pribadi maupun secara berkelompok, dalam rangka mencapai tujuan bersama atau mewujudkan tujuan bersama. Misalkan, sekolah bekerja sama dengan OSIS untuk meningkatkan kinerja dari sekolah. Misalkan lagi, desa bekerja sama dengan desa lain untuk pembangunan jembatan antar desa dan lain sebagainya. Nah, kerjasama sendiri timbul karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri, selalu memerlukan bantuan orang lain. Tidak bisa manusia itu bertahan hidup jika tidak ada orang lain. Itulah yang menyebabkan kenapa muncul kerjasama antar sesama. Dalam hal kerjasama, bangsa Indonesia sudah memberikan teladan yang baik, di mana sejarah mencatat ketika terjadi penjajahan di Indonesia, bangsa Indonesia mampu mengesampingkan segala perbedaan dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan dalam rangka mengusir penjajahan serta berhasil meraih kemerdekaan. Hal ini dikarenakan melalui kerjasama maka akan terwujud tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagian pembukaan. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut antara lain, pertama, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, anak-anak, salah satu contoh dari kerjasama adalah gotong royong atau kerja bakti. Nah, mungkin di daerah tertentu beda nama. Kalau di Jawa lebih dikenal dengan gotong royong. Itu contoh kerjasama. Oke, yang selanjutnya yaitu pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultural,
dan bangsa yang heterogen atau beragam. Banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, dengan bekerja sama, maka segala perbedaan itu akan terasa nikmat, dan tanpa terasa perbedaan itu akan menjadi sebuah kesatuan yang mengikat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Karena selain membawa keuntungan untuk orang lain, itu juga akan membawa keuntungan untuk diri kita sendiri. Mengingat kita mempunyai bangsa Indonesia yang majemuk dan sangat beragam. Adapun arti penting kerjasama antara lain, yang pertama, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat gotong royong. Dan yang keempat, menjadikan pekerjaan lebih mudah, lebih ringan, serta lebih cepat selesai. Nah, anak-anak, kerjasama juga mempunyai manfaat. Adapun manfaatnya antara lain, yang pertama, meningkatkan produktivitas atau memperbanyak penghasilan produksi. Yang kedua, mendorong munculnya ide baru, kreasi baru, inovasi baru, hal-hal yang baru. Yang ketiga, meningkatkan persaingan kelompok, misalkan kelompok kelas 7A bersaing dengan kelompok kelas 7B dan lain sebagainya. Baik anak-anak, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ketika bertemu dengan saya atau melalui WA, WhatsApp. Jangan lupa dicatat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.